Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Hermawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3 di Universitas Negeri Jakarta. Berikut saya persembahkan video pembelajaran sejarah materi teori nenek moyang bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita mulai pembelajaran hari ini atau baiknya kita berdua masing-masing dimulai. Coba selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini siapa yang terlihat tidak ada di kelas? Ada semua ya? Ya. Berarti kalian semangat belajar? Ya, oke. Sebelum kita mulai belajar, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ya. Yang pertama, kalian harus bisa memahami, menganalisis tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Dan yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasikan teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, kalau mau ke Indonesia semangat ya. Nanti cinta tanah air ya. Oke, sebelum kita mulai saya mau warming up. Apa itu warming up? Saya mau nyanyi. Ketika saya bilang tepuk tangan yang kencang. Oke? Ya. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah mari kita belajar. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Oke, semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menayangkan dulu video ya, tentang terbentuknya kepulauan Indonesia dan asal-usul nenek moyang. Karena pasti kalian bertanya-tanya, ya kan? Ya. Indonesia dulu ini terbentuknya karena apa dan bagaimana? Betul nggak? Oke, selamat menyaksikan videonya. Oke, ya, jadi terbentuknya kepulauan Indonesia itu dulu karena adanya pergerakan lempengan bumi eksogen dan endogen. Ya. Jadi dulu benuanya masih jadi satu, namanya Eurasia. Oke, sekarang kita ke teori inti yaitu asal usul nenek moyang. Kalau perhatikan tangan kita akan lebih
Selanjutnya, untuk menyiapkannya itu, panitia kita bermakna pakai yang selalu yang Indonesia. Apa ada sih teorinya? Teori kalau mencatatkan Yunan berbeda dari India. Yunan merupakan wilayah dari Cina dan Selatan. Jadi dengan sama-sama guys, menurut teori bahasa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Wilayah ini juga merupakan asal-usul manusia Indonesia. Oke, sampai itu menjadi episode 13 dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pakai kata saya, Jasmine. Ada yang tahu artinya jas merah? Tidak ada? Jas merah itu artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau bahas semangat. Saya nyanyi dulu, oke? Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah, mari kita belajar. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Oke. Ini sudah lihat videonya? Sudah bisa sedikit-sedikit memahami? Adakah pertanyaan di kepala kalian? Ada yang mau bertanya? Ya Bu, Ya, silakan, Auda. apa saja inspirasi untuk persebaran nenek moyang Indonesia? Oke, persebaran nenek moyang. Nanti kita jawab ya. Oke, ada lagi? Ya, Atina. Siapa lagi tokoh pendukung dalam tokoh pendukung? Betul, kalau yang namanya teori itu pasti ada toh. Ya, tidak mungkin teori itu tiba-tiba muncul begitu saja. Oke ya, jadi seperti di video tadi bahwa teori asal-usul nenek moyang itu ada 4 ya. Yang pertama adalah teori out of Africa, teori out of Yunan, teori out of Taiwan, dan teori Nusantara. Jadi banyak teori yang mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita. Pertama ada yang bilang dari Afrika, kedua ada yang bilang dari Yunan, ketiga ada yang bilang dari Tiongkok, dan yang keempat orang nenek moyang kita asal dari Nusantara sendiri. Ya. Sekarang kita kupas pertanyaan Fauzan dan pertanyaan Atika, sama-sama kita cari jawabannya. Ya, sama-sama kita diskusikan jawabannya. Ya. Dari mana sebetulnya mereka datang? Ya. Dari mana rute mereka bisa sampai ke Indonesia? Dan siapakah pencetus-pencetus teori-teori tersebut? Walaupun tadi di video sudah sedikit disinggung ya. Untuk lebih jelas, ya, sekarang saya minta kalian berkelompok, satu kelompok 4 orang. Oke, saya berikan bekerja. Tolong kalian isi sesuai dengan yang saya minta identifikasikan. Ya. Jadi ada pertanyaan identifikasi, 3 pertanyaan. Silakan kalian cari data dari Google, dari buku sebanyak-banyaknya. Ya, nanti yang menurut kalian cocok, yang menurut kalian tepat atau mendekati tepat, silakan dituliskan di dalam lembar. Oke, kalau pertama, silakan berdiskusi.
Kami tidak enggak kita bangsa Rute persebaran nenek PRT menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun berada. Sedangkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi, anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelum adanya wilayahnya. Jenis ras atau bangsa yang masuk. Ras Malaya. Di bawahnya kredit terbatas. Ya, dari kelompok. Oke, ya. Halo, saya Anita Putri dari representatif kelompok 2 yang diketuai oleh Fena. Jadi kami akan menjelaskan tentang pertama kita persembahan nenek moyang menurut teori kalorifer. Jadi menurut teori kalorifer ini terbagi menjadi gelombang, itu gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi gelombang pertama Melayu dapat memanfaatkan sekitar tahun 3000 hingga 1200 sebelum Masehi dengan membawa kebudayaan yang lebih dan menggunakan perahu bercari satu. Sedangkan gelombang kedua yaitu bangsa dari Pulau Melayu datang pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi dengan membawa kebudayaan yang lebih modern dan pada saat itu mampu memperkenalkan perahu bercari dua.
Kemudian soal yang kedua yaitu jenis ras atau bangsa yang masuk. Dan menjadi tiga yaitu ras Prato Melayu, ras Buyutera Melayu, dan ras Sapeke. Untuk ras Prato Melayu yaitu orang Austronesia yang berasal dari Asia. Mereka memasuki Nusantara dengan dua jalur yaitu melalui Sumatera dan Borneo Sulawesi. Sedangkan ras Buyutera Melayu yaitu sama aja dengan ras Prato Melayu. Cuman kalau misalnya Prato Melayu itu kan paling tua, kalau di Buyutera Melayu itu paling muda. Mereka menempuh rute dari Yunan, Vietnam, semenanjung Malaysia sampai ke sekarang. Kemudian untuk bangsa Mungkin yaitu kelompok sebelum kelompok Melayu dan Buyutera Melayu. Jadi budayaan sebenarnya. Kemudian soal ketiga yaitu tokoh pendukung Eropa ini adalah tiga yaitu Muhammad Ali dari Indonesia, kemudian Robert Baron de Gelder dari Austria Vienna, kemudian J.H.C. Kern dari Belanda. Oke, silakan tulis sedikit tadi tokohnya dan rasnya. Kita lihat. Oke, next siapa? Oke, terima kasih Mbak Tika. Silakan lanjut. Berikutnya Akila Taiwan. Lalu persebarannya. Oke, perhatikan yang lain. Dari untuk menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Pakumun Kamusa. Ya, tadi begini. Itu terus tokoh pendukung teori Taiwan siapa? Dari Tuhan Simanjuntak. Dari Pulau Kamusa. Siapa lagi? Masih ada berapa? Oke, satu lagi terakhir. Dan yang kelompok terakhir, silakan. Silakan, jangan lupa sebarannya. Jadi aku akan presentasikan tentang teori Afrika. Jadi tanya pertama itu persebaran nenek moyang itu jalur lewat Sungai Nil yang melewati semenanjung Sinai dan arah depan. Lalu jenis ras atau bangsa yang masuk ada ras Australoid sama Afrika yang berbeda. Merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan fenotipe umum dari sebagian besar penduduk beberapa wilayah di dunia. Ciri-cirinya bisa dilihat dari warna kulit dan perawakannya. Lalu siapa penduduk daerah tersebut? Ada Max Newman berasal dari Afrika sama James Watson dari Amerika. Oke, silakan ditulis dulu. Ini dari Afrika, ini dari. Oke, silakan dulu. Oke, silakan dulu. Ya, mulai pada mandi. Ya, sudah siap, Bu. Oke, ya. Jadi inilah hasil pencarian data kalian sudah dituliskan kembali di letak kerja siswa. Nanti dikumpulkan ke saya berikan penilaian. Ada lagi yang ingin dibahas tentang teori asal usul nenek moyang? Ya, Bu.
makasih, udah selesai. Setelah kita melakukan analisis dan identifikasi, setelah kalian mencari informasi, setelah mencari data, setelah saya verifikasi, ya, sudah dituliskan dalam berita kerja, nanti tinggal saya berikan penilaian. Tadi juga waktu kalian diskusi sudah saya bilang, ya, walaupun kalian tidak terlalu aktif, ya, lain kali mungkin lebih diaktifkan lagi diskusinya, ya. Harus semangat. Kalau belajar sejarah memang ngantuk. Betul. Oke, ya. Oke, setelah ini kita akan sebelum pelajaran saya beri kesimpulan dulu ya. Setelah yang kalian cari data tadi, teori kultur dan teori Indonesia, ada 4 teori, Afrika, Yunani, Taiwan, Nusantara, ya. Kemudian sekarangnya juga kan sudah didiskusikan dan sudah dipresentasikan ke teman-teman. Rasnya sudah ada, kemudian tokoh pendukungnya sudah dituliskan, ya. Datanya juga sudah ada di saya, sudah diverifikasi. Kesimpulannya bahwa ras atau nenek moyang kita ini berasal dari berbagai wilayah. Tidak hanya dari Indonesia sendiri, tapi ada yang mengatakan dari Afrika, ada yang mengatakan dari Yunani, ada yang mengatakan dari Taiwan. Kalau menurut kalian miripnya kemana? Afrika. Enggak, mirip enggak? Mirip enggak dengan Afrika? Apa enggak? Berkulit coklat atau hitam, saya jangan ketawa. Kalau saya ngomong Afrika mesti ketawa, ya. Seperti orang Afrika, ada yang putih-putih sipit seperti orang Cina, ada yang seperti orang Taiwan, ya, dan ada yang memang asli Indonesia. Jadi beragam. Kalau bisa dibilang bangsa dari moyang kita itu memang beragam. Ada yang dari wilayah-wilayah tertentu. Oke, udah jelas ya? Dari momen ini, sebelum saya tutup, saya mau memberikan tes. Saya mau memberikan tes, saya akan memberikan link, ya. Saya share link ke ketua kelas, teman-teman bisa share. Tolong kerjakan waktunya hanya kurang lebih 5 menit saja. Pak Thomas. Oke, ketika tolong share satu link lagi, saya minta dari kan saya kasih soal tes, ya. Soal saya minta kalian sudah memahami sampai mana teori dan bentuknya Indonesia tadi materinya. Dan yang terakhir saya minta kalian refleksi dari 3 pertanyaan yang ada di form yang saya berikan. Kalau silakan berikan pendapat kalian bagaimana tentang pembelajaran hari ini dan